I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Orang-orang pada menyebutnya Al-Kindus. Ia berasal dari Arab Selatan dan lahir sekitar tahun 809 Masehi di Kufah. Dia terlahir dari keluarga kaya dan terhormat. Ayahnya adalah seorang Harun ar-Rasyid. Sejak kecil, Al-Kindi akrab dengan suasana pendidikan. Pendidikannya dimulai dari belajar membaca dan menulis, berhitung, serta menghafal Al-Quran. Memasuki masa remaja, ia belajar bahasa dan sastra Arab, fikih, serta ilmu kalam. Setelah dewasa, ia pindah ke Basrah, yakni wilayah Irak, untuk menuntut ilmu. Mengingat Basrah saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, ia mencurahkan perhatiannya belajar ilmu kimia dan berbagai ilmu lainnya. Selesai belajar di Basrah, ia pun melanjutkan kuliahnya di Baghdad. Dalam sejarah hidupnya, di samping dikenal sebagai filsuf Al-Kindi, juga tersos sebagai kimiawan, matematikawan, astronom, doktor, ahli geografi, bahkan seorang ahli musik. Dalam karya-karyanya, ia banyak menyoroti masalah logika dan matematika. Ia juga menulis ulasan-ulasan atas buku Aristoteles. Al-Kindi adalah filsuf Arab pertama yang mempelopori, terjemah, sekaligus mengenalkan tulisan atau karya-karya para filsuf Yunani ke dalam dunia Islam, terutama pada abad pertengahan di masa pemerintahan di Khalifah Al-Ma'mun pada saat itu, yang mengundangnya untuk mengajak ke Baitul Mah. Ia dipandang sebagai filsuf Arab pertama, tidak hanya karena ia semakin pecinta kearifan yang pertama di antara rekan-rekan sebangsanya, tetapi juga karena metode sikap dan juga penjagaannya pada bidang-bidang penyelidikannya yang bagus. Kontribusi terbesar yang diberikan Al-Kindi adalah terbukanya pintu-pintu filsafat bagi para ilmuwan muslim. Umat muslim pada zaman dahulu amat menentang untuk mempelajari ilmu filsafat karena dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat pada Tuhan. Namun Al-Kindi mencoba membangun nilai filsafat dan mendesak mereka agar mentoleransi gagasan-gagasan dari luar Islam. Al-Kindi menyembatkan kesenjangan antara pendekatan-pendekatan intelektual setengah hati dengan disiplin filsafat yang keras dan rekan-rekan muslim sezamannya. Pendekatan dan sikap inilah yang memperingati gelar alaisuf atau filsuf. Karena apa yang ia perkenalkan dengan bidang filsafat murni sebenarnya hanya sedikit, menggunakan ide-ide asli padanya, sekalipun ia memiliki pikiran yang bebas. Pandangan Al-Kindi tentang filsafat berbeda dengan filsuf-filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan sebagainya. Salah satunya tentang masalah penciptaan yang selalu menjadi persoalan karena memiliki hubungan dengan bukti keesaan Tuhan. Namun Al-Kindi berhasil mengonfrontasi teori ex nihilo nihil fix yang dikemukakan oleh Aristoteles dengan teori creatio ex nihilo. Masalah penciptaan ini ia garap dengan 2 buah karyanya yang berjudul Filsafat Pertama, serta tentang keesaan Tuhan dan keterbatasan alam semesta. Filsafat Al-Kindi tidak hanya berhenti sampai pada tahap filsafat teoritis seperti hanya metafisika wujud, ketuhanan ataupun filsafat mengenai alam. Akan tetapi ia juga membahas tentang hakikat jiwa dan sifatnya, politik umum, serta penciptaan teori etika. Pengetahuannya yang luas dan beraneka ragam itu pada akhirnya hanya dapat ditandingi oleh sejumlah karya tulisannya. Dalam catatan biografi Al-Kindi, Al-Muntahab jelas terlihat bahwa ia merupakan orang yang pertama yang menjadi termasyhur di antara orang-orang muslim di bidang filsafat. Terjemah-terjemahannya serta koreksi-koreksinya terhadap karya-karya aslinya sendiri menjadikannya sebagai penggerak ilmu pengetahuan untuk melangkah seperti sekarang ini. Dirinya lah yang memperkenalkan masalah-masalah metafisika, psikologi, etika, serta pendekatan yang didasarkan logika dan ilmiah pada muslim Arab. Para ilmuwan Arab menganggapnya sebagai pendiri ilmu filsafat Arab, filsuf sempurna dan pemikir yang bijak. Karya-karyanya yang luar biasa menempatkannya pada posisi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan.
Al-Kindi sangat mengagumi pemikiran-pemikiran filsuf Yunani Romawi. Ia sangat ilhami oleh dua filsuf bersama Yunani, yaitu Sokrates dan juga Aristoteles. Pengaruh dua tokoh tersebut bisa terlihat oleh karya-karyanya. Menurut Al-Kindi, agama dan filsafat tidak mungkin bertentangan. Agama disambung sebagai wahyu juga menggunakan akal, demikianlah juga dengan filsafat. Al-Kindi juga mencanggung soal jiwa manusia. Menurutnya, jiwa tidaklah tersusun substansinya, adalah roh yang berasal dari substansi Tuhan. Dan jiwa Al-Kindi lebih memandang bahwa hubungan antara jiwa berbeda corak al-ashi dan tarob. Namun Al-Kindi berbeda dengan Aristoteles bahwa jiwa adalah bentuk dari badan. Selama roh atau jiwa berbeda di badan, ia tak akan menemukan kebahagiaan hakiki dan pengetahuan sempurna. Setelah terpisah dari badan dan dalam keadaan suci, ruh akan pergi ke alam atau alam akal di atas bintang-bintang berbeda di lingkungan cahaya Tuhan dan dapat melihatnya. Disinilah letak kesenangan hakiki. Namun jika ruh itu kotor, ia akan pergi terlebih dahulu ke bulan, lalu ke Merkuri, ke Mars, dan seterusnya, hingga ke Pluto. Kemudian terakhir akan menetap ke dalam akal. Di lingkungan cahaya Tuhan, di sanalah jiwa akan kekal abadi, di bawah cahaya Tuhan. Dan bagi yang durhaka dan berbuat kejahatan dunia, jiwa atau roh manusia akan jauh dari cahaya Tuhan sehingga akan sengsara. Bagi manusia yang berbuat kebajikan, jiwa atau roh yang dikandungnya dahulu ketika di bumi akan dekat dengan cahaya Tuhan dan hidup bahagia di sisinya. Karena itulah Al-Kindi juga dianggap sebagai filsuf Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Ia membagi roh atau jiwa, yakni nafsu, pemarah, dan berpikir. Menurutnya, daya yang paling penting adalah berpikir karena bisa mengangkat eksistensi manusia sederajat yang lebih tinggi. Di samping itu, Al-Kindi juga memahami akal menjadi tiga, yakni akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Akal bersifat potensial pada Al-Kindi tidak bisa mempunyai sifat aktual jika tidak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Oleh karena itu, menurut Al-Kindi, masih ada satu macam akal lagi, yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan keakrifan dari segala keakrifan. Filsafat dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari budaya Islam.